Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, dan nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam, tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak kabilah Arab yang justru menyembah berhala walaupun mereka mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah Bani Saqif. Kelompok yang menghuni kawasan Taif itu memiliki kuil yang cukup besar. Di sanalah penduduk lokal rutin mengadakan ritual untuk memuja Lata. Lata adalah satu dari 3 berhala utama yang dipuja-puja masyarakat jahiliyah. 2 lainnya ialah Uzza dan Manat. Kuil Uzza dimiliki kaum Quraisy dan Kinanah di Makkah, sedangkan Manat oleh Aus dan Khazraj di Madinah, sebelumnya bernama Yasrib. Begitu Islam datang, kebiasaan musyrik itu kian lama kian memudar dari tanah Arab. Berbondong-bondong penduduk memeluk agama tauhid itu. Salah seorang di antaranya ialah Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Sebagaimana tampak dari namanya, lelaki itu berasal dari kabilah Saqif. Seperti umumnya pria di kaum tersebut, dirinya menyukai peperangan. Ia sendiri mahir dalam mengendarai kuda sembari mengayunkan pedang atau tombak. Sebagai prajurit, orang yang masuk Islam sesudah penaklukan Makkah, Fath Makkah, itu juga pandai memanah. Sayangnya, semua kehebatan itu seolah-olah sirna ketika Abu Mihjan mabuk. Ia memang gemar meminum khamar. Berbagai jenis minuman keras sudah pernah ditenggaknya. Sesudah berislam pun, kebiasaannya tidak ikut surut. Berkali-kali, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Abu Mihjan menenteng botol khamar. Sekalipun benda itu disembunyikannya, bau mulutnya tak mungkin bisa berdusta. Ia pun dihukum atas perbuatannya itu. Memang, di tengah bangsa Arab keberadaan minuman beralkohol sempat membudaya. Begitu akrabnya orang-orang Arab dengan khamar, bahkan banyak sajak yang ditulis untuk memuji-muji sajian tersebut. Syariat Islam tentang keharaman minuman keras pun turun secara bertahap. Dengan demikian, muslimin Arab dapat menerimanya. Pada fase awal, turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni surah Al-Baqarah ayat 286. Untuk tahap kedua, turunnya surah Al-Baqarah ayat 219. Di dalamnya, firman Allah Ta'ala tentang bahaya khamar. Mudarat minuman itu ternyata jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan ketiga, turunnya surah An-Nisa ayat 43. Berdasarkan itu, seorang muslim dilarang meminum khamar pada waktu-waktu salat. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai sadar apa yang kamu katakan. Maka seseorang tidak akan meminum arak pada saat pagi karena takut meninggalkan waktu salat zuhur, asyar, dan maghrib. Barulah sesudah isya, alkohol ditenggaknya lagi. Pada akhirnya, pengharaman secara mutlak dijatuhkan atas khamar. Pada akhirnya, pengharaman secara mutlak dijatuhkan atas khamar. Itu dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 90. Ketika ayat ini turun, sontak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah seketika meninggalkan gelas dan botol khamar mereka. Bahkan, jalan-jalan di kota itu sempat digenangi minuman keras, yang langsung dibuang begitu pemiliknya mengetahui bahwa wahyu Allah itu telah turun. Semangat ketaatan itulah yang tampaknya lemah dalam diri Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Mabuk-mabukan tetap dilakoninya hingga masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa kali, sang Amirul Mukminin menjatuhkan hukuman cambuk kepadanya karena terbukti menenggak miras. Umar berpikir untuk mengasingkan Abu Mihjan ke daerah pesisir.
Dengan pengawalan ketat, pria dari Taif itu diarahkan ke tempat pengasingan. Allah menakdirkan, yang bersangkutan dapat kabur. Dalam keadaan bingung, ia memutuskan untuk lari ke arah Irak, menyusul muslimin lainnya di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengetahui itu, Umar bersurat ke Sa'ad, memerintahkannya agar memenjarakan sang terdakwa. Waktu itu, Irak menjadi basis pertahanan pasukan Muslim yang hendak menghadapi Imperium Persia dalam Perang Qadisiyah. Sa'ad menjadi panglima yang memimpin umat Islam di perang tersebut. Terkait kasus Abu Mihjan, komandan tempur itu mematuhi arahan Khalifah Umar. Lelaki dari Bani Sakif itu ditempatkan di dalam sel. Hatinya sedih, putus asa membayangi pikirannya. Padahal, niatnya ke Irak untuk mengikuti pasukan jihad melawan Persia. Dalam penjara, dirinya bersenandung, sedih menyelimuti hatiku karena terbelenggu di balik jeruji besi. Bila engkau melepaskan kerangkeng yang membelengguku, niscaya akan kuraih syahid dalam medan perang. Aku dahulu kaya, tetapi kini sebatang kara. Aku dulu berwibawa, tapi kini tubuhku kering dihantam terik matahari. Maka hanya ampunan Allah yang kuharap. Syair itu didengar istri Sa'ad. Kepadanya, Abu Mihjan memohon agar dirinya dibebaskan dan dipinjami kuda Sa'ad untuk berjihad di medan Qadisiyah. Ia berjanji akan kembali lagi ke dalam sel bila selamat dalam peperangan tersebut. Hati perempuan itu terenyuh. Istri Sa'ad melepaskannya. Di tengah perang, Sa'ad sebenarnya melihat Abu Mihjan, tetapi tidak menyadarinya. Siapa dia? Dia berjuang seperti mencari syahid di medan perang, gumam komandan itu dalam hati. Usai pertempuran, Sa'ad kembali ke rumah. Ia bercerita kepada istrinya bahwa tadi melihat seorang pemberani di Qadisiyah, tetapi wajahnya mirip Abu Mihjan. Demi Allah, itu memang Abu Mihjan. Dia telah memohon begini dan berjanji begitu. Mendengar pengakuan istrinya, saat bergegas ke rumah tahanan, ia menjumpai narapidana itu masih di tempatnya semula. Namun, batinnya mengakui, tidak seorang prajurit pun bisa menunjukkan heroisme seperti yang telah ditunjukkan Abu Mihjan. Maka, saat membuka pintu sel itu seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghukum cambuk kepadamu. Demi Allah," jawab Abu Mihjan, "aku tidak akan meminum khamar lagi. Kutinggalkan minuman itu bukan karena takut dicambuk kalian, tetapi semata-mata untuk membersihkan jiwaku, bertobat kepada Allah." Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf, atau keliru itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Jangan lupa dukung channel kami, dan channel Islami lainnya, guna mendapat syafaat dalam mencapai ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menekan like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.